Salam sejahtera untuk kita semua ya. Nanti sebentar kita akan berdoa bersama-sama, tapi saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dulu. Baik. Tema yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita boleh renungkan bersama pada saat ini adalah hidup saling mengasihi. Itulah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup saling mengasihi adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kemarin saya baru dapat sebuah video lagi yang membuat saya sedih kembali. Video tentang perdebatan antara dokter-dokter teologi tentang penebusan. Cukup menyedihkan. Saya memahami bahwa kalau kita belajar sesuatu dari seseorang, seharusnya kita memiliki karakter yang semakin serupa dengan pribadi orang itu, ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positive thinking, kita akan berpikir yang positif. Apalagi kita bergaul dengan Tuhan. Belajar teologi itu belajar untuk memahami Tuhan. Seharusnya dulu waktu saya sebelum sekolah teologi ya rada-rada sombong rohani, baru baca Alkitab udah terkesannya mau khotbah padahal juga belum jadi pendeta pada saat itu. Tetapi ketika saya mulai belajar teologi terus belajar, dan saya semakin menyadari bahwa begitu banyak yang saya belum mengerti. Dan itu seharusnya memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, bukan menjadi sombong. Yang menyedihkan adalah saya melihat saat ini ada begitu banyak doktor-doktor teologi yang memiliki pengetahuan teologi yang tinggi, tetapi terkesannya sombong, terkesannya suka menghakimi satu dengan yang lain. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 34 itu dia bilang, siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Ini seorang doktor di atas doktor teologi boleh dibilang, katakanlah menulis belasan kitab dalam Alkitab mengatakan demikian. Artinya apa yang kita pahami itu belum tentu sempurna benar. Sekolah teologi yang satu memiliki pola hermeneutika yang begini, sekolah teologi yang lain juga memiliki pola hermeneutika yang berbeda lagi, dan tentu saja akan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Dan kalau kita menganggap bahwa kita yang paling benar dan yang lain salah, akhirnya saling berdebat satu dengan yang lain. Siapa yang suruh demikian? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya sangat percaya bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup saling mengasihi. Ada 5 hal penting yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara menjadi perenungan kita supaya kita memahami betul bahwa hidup yang benar adalah hidup yang saling mengasihi. Saya mendengar juga ada gereja-gereja yang masih diganggu. Bayangin aja orang lagi ibadah kok ada orang rela masuk untuk bawa bom bunuh diri dan lain-lain. Menyedihkan gitu. Tapi mari kita melihat dengan jernih bahwa hidup yang benar adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, untuk kita bisa memahami hidup yang benar, yang pertama adalah kita harus memahami bahwa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya itu Tuhan. Ya. Yang menciptakan alam semesta dan segala isinya itu Tuhan. Alam semesta dan segala isinya artinya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini, baik manusia maupun makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Itu dulu yang harus kita pahami. Sebelum kita akan memahami bahwa dunia ini atau hidup yang sesungguhnya yang Tuhan berkenan adalah saling mengasihi. Kenapa? Karena yang kedua, Tuhan yang kita percaya pencipta langit, bumi, dan segala isinya adalah Tuhan yang karakteristiknya adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berkata bahwa Allah adalah
kasih. Tuhan adalah kasih. Seluruh kepenuhan Allah itu kasih adanya. Mungkin kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, di mana ada begitu banyak orang-orang dihukum mati karena melanggar Taurat Tuhan. Sebenarnya itu bukan Tuhan yang menghukum. Dampak dari ketidaktaatan itu kan Tuhan sudah bilang, upah dosa adalah maut. Kalau tidak taat kepada Tuhan, kau akan mati. Jangan makan buah itu. Nah, kita yang makan. Jadi bukan Tuhan yang menghukum, tapi dampak dari apa yang kita lakukan, manusia lakukan, akhirnya mengalami penghukuman. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita membaca dalam perjanjian lama ada banyak pembunuhan, seakan-akan Tuhan menyuruh. No, sebenarnya itu dampak dari semua ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Dan biasanya orang mengalami penghukuman karena dia tidak taat kepada Tuhan, kan? Dan itu adalah risiko dari apa yang kita perbuat. Tetapi Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Itu yang harus kita pahami supaya kita memahami bahwa Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya adalah kasih. Pada hakikatnya adalah kasih. Sebab itu yang ketiga yang perlu kita pahami, bahwa mengapa hidup yang benar adalah hidup saling mengasihi. Karena di dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi semua yang dijadikannya. Jadi bukan saja manusia, semua yang dijadikannya. Tuhan adalah kasih dan Tuhan mengasihi semua yang dijadikannya. Bahkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Hendaklah kamu saling mengasihi supaya dunia melihat bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hati Tuhanlah hati yang sangat mengasihi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan bukan saja Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang keempat, Tuhan juga merencanakan untuk manusia itu hidup rukun, hidup damai. Perhatikan, ayat demi ayat kita bisa melihat bagaimana hati Tuhan, bagaimana karakteristik Tuhan. Dia pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia Maha Pengasih dan Penyayang bagi semua yang dijadikannya. Dan dia juga punya rancangan yang indah bagi setiap hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk berdebat, untuk berselisih, untuk bertentangan, bermusuhan, bahkan saling membenci satu dengan yang lain. Tidak. Tuhan merancangkan apa? Tuhan merancangkan damai sejahtera. Ya. Dan Tuhan mau kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi ada 5 hal yang kita boleh belajar di sini. Bagaimana kita memahami bahwa hidup yang benar itulah hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang pertama, ingat bahwa alam semesta, dunia dan segala isinya ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kedua, Tuhan Sang Pencipta itu adalah kasih adanya. Karakteristik dirinya adalah kasih. Kalau kita suka mengenal seorang, kita bilang, oh itu pribadi yang rendah hati. Kalau kita menang orang yang sombong, oh itu sombong orangnya. Atau kita melihat ada orang yang baik hatinya, kita mengatakan, oh dia itu pribadi yang murah hati. Nah, Tuhan itu kasih. Dikasih itu di dalamnya banyak. Ada rendah hati, ada murah hati, ada baik hati, dan berbagai hal-hal yang didasari kasih. Itulah Tuhan. Tadi yang kedua, kenapa kita percaya bahwa hidup yang benar itu saling mengasihi? Karena Sang Pencipta itu adalah kasih itu sendiri. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang bagi semua yang dijadikannya. Dia bukan saja kasih, tapi dia mengasihi semua yang diciptakannya. Bahkan dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14 katakan bahwa Tuhan yang menenun kita dengan tangannya. Saya waktu dengar ada perdebatan soal penebusan terbatas dan penebusan semuanya, jadi ribut antara teman-teman doktor teologi itu.
Saya sangat percaya, saya pribadi sangat percaya bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Memang ada teologi yang berkatakan bahwa sejak awal Tuhan sudah memilih siapa yang selamat, siapa yang tidak. Tapi jangan lupa, kepada Petrus, murid Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan menghendaki semua orang selamat. Oke, mungkin saudara ada yang berpikir, saya juga tidak mau menyalahkan, ya, tidak mau menghakimi. Ada teologi yang percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan ada yang selamat dan ada yang tidak. Tapi ada juga yang mengatakan tidak demikian. Tuhan mengasihi semua orang, tapi tergantung kita apakah kita sungguh-sungguh mau percaya atau tidak. Nah, ya, setiap kita itu punya keterbatasan. Makanya Paulus sudah katakan bahwa siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan, ya. Mungkin yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu, saling berdebat satu dengan yang lain. Lalu di hati Tuhan bilang, siapa yang ngomong begitu? Kalian kan tidak mengerti benar hati Tuhan. Jadi kalau kita tidak benar-benar mengerti hati Tuhan, ya jangan suka saling menghakimi. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Allah itu sangat mengasihi, Maha Pengasih Penyayang bagi semua yang dijadikannya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan tidak pernah merancangkan perselisihan. Tuhan tidak pernah merancangkan perdebatan. Lu ngapain? Ya Bapak Ibu, sudah sekolah teologi tinggi-tinggi berdebat, berselisih, saling memusuhi. Yang saya juga dengar ada pemimpin gereja yang satu bermusuhan dengan pemimpin gereja yang lain. Padahal sama-sama diakui oleh pemerintah. Sama-sama anggota PGI bisa ribut satu dengan yang lain, menjadikan. Ya. Dan saya berharap apa yang Tuhan sampaikan pada saat ini menjadi perenungan buat kita. Bahwa hidup yang disenangi Tuhan adalah hidup saling mengasihi. Nah sebab itu dalam Mazmur 133 apa yang Tuhan katakan? Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara hidup rukun. Dan Tuhan Yesus juga kembali mengingatkan kita dan memerintahkan murid-murid untuk disampaikan kepada kita bahwa hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya dunia melihat bahwa hidup saling mengasihi itu hidup yang disukai Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mohon maaf kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa dirinya seorang pendeta dan seorang doktor teologi, tapi hidupnya suka membenci orang, hidupnya suka menghakimi orang yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya ragukan apakah hidupmu benar di hadapan Tuhan. Mohon maaf. Karena hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkenan kepada Tuhan itu saling mengasihi. Kalau kita mengatakan bahwa kita belajar teologi yang memahami Tuhan, mestinya kita memiliki juga hatinya Tuhan. Ingat, dunia dan segala isinya ini milik Tuhan. Ya. Dan Tuhan sangat mengasihi semua yang diciptakannya. Lalu Tuhan ingin supaya kita karena Tuhan itu, pertama Tuhan adalah kasih. Kedua, Tuhan menciptakan, mohon maaf, saya ulangi supaya kita bisa memahami. Yang pertama adalah dunia dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Ya, dan Sang Pencipta Tuhan adalah kasih itu sendiri. Yang ketiga, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang bagi semua yang dijadikannya. Dan yang keempat, Tuhan punya rancangan damai, bukan rancangan kecelakaan. Dan yang kelima, Tuhan suka kalau kita hidup saling mengasihi. Itu alasan mengapa hidup yang benar itu berkenan kepada Tuhan. Hidup yang benar itu adalah hidup yang saling mengasihi. Jadi kalau dalam rumah tangga, suami istri suka ribut satu dengan yang lain, jelas itu bukan hidup yang benar. Kalau dalam rumah tangga, anak-anak dan orang tua dan menantu dan mertua tidak akur, berarti kita sedang menjalani hidup yang tidak benar. Di dalam gereja, kalau ada hamba-hamba Tuhan saling bermusuhan satu dengan yang lain, ada jemaat saling bermusuhan satu dengan yang lain, atau mungkin dalam keluarga kakak beradik dengan keluarga-keluarga yang lain saling bermusuhan, berarti kita sedang menjalani hidup yang tidak benar. Karena hidup yang benar adalah hidup yang saling mengasihi. Di dalam masyarakat,
Kalau ada kelompok yang satu menyerang kelompok yang lain, mengatakan yang ini salah, yang ini benar, hamba Tuhan satu mengatakan ini salah, ini benar, dan akhirnya bermusuhan, berarti kita sedang menjalani hidup yang tidak benar. Kalau kita mau rumah tangga kita diberkati, hidup dengan benar, saling mengasihi, suami istri saling mengampuni, saling menerima, ya. Dengan anggota keluarga yang lain saling mengasihi. Dalam gereja kita saling mengasihi, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya nolong yang miskin, ya. Saling membangun satu dengan yang lain. Dan kalau itu yang kita lakukan, apalagi di dalam masyarakat. Kalau kita mau desa kita, kecamatan kita, RT kita, atau mungkin wilayah di mana kita tinggal, di kota kita, di negara kita, kalau kita mau tempat di mana kita tinggal itu diberkati Tuhan, kita harus hidup benar. Dan hidup benar itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kita harus tolak tegas orang-orang yang bersikap radikal, bersikap bermusuhan satu dengan yang lain, saling menista satu dengan yang lain. Berarti kita hidup seperti itu bukanlah hidup yang benar. Sebab itu dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua, hiduplah dengan benar, saling mengasihi. Saya sangat percaya firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kebenarannya? Kebenarannya adalah kalau kita hidup saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4, kalau kita baca ayat 1 dan seterusnya, kita memang tidak melihat Tuhan. Tetapi kalau kita hidup saling mengasihi, itu bukti bahwa Tuhan berkenan dengan kita. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi kalau saudara mau hidup saudara diberkati, hidup saling mengasihi, itu benar. Karena firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 tadi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini penting. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita hidup saling mengasihi, walaupun kita tidak berpikir untuk mengharapkan berkat, ingat Tuhan akan sediakan berkat bagi kita. Sebelumnya pemazmur sudah berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Di dalam komunitas apapun, dalam komunitas arisan, dalam komunitas keluarga, dalam komunitas apapun, kalau kita hidup rukun, saya jamin, saya yakin, kalau rumah tangga kita rukun, kalau keluarga-keluarga kita rukun, komunitas gereja kita rukun, komunitas apa saja kita rukun, berkat Tuhan sudah menanti, tinggal dicurahkan bagi setiap kita. Karena itu hidup yang benar di hadapan Tuhan, yaitu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Ingat ya, hidup dalam kasih. Tidak ada hidup yang terindah selain kita boleh hidup dalam kasih. Tuhan memberkati kita semua ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah ikut ya. Ya, terima kasih untuk Agus dan keluarga ya. Tuhan berkati Agus ya, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Gus, apapun yang dijalani tetap percaya, yang penting hidup rukun. Kasihi Ina dan anak-anak ya, Tuhan berkati. Juga Ibu Helen Latu Perisa ya, cukup jauh beliau di Itali. Terima kasih Bu Helen, boleh tetap mengikuti pada saat ini. Tuhan berkati Ibu Helen dan keluarga ya. Salam buat saudara-saudara di Itali. Juga untuk Ibu Mona Ekstrans di Amerika. Terima kasih Ibu Mona, tetap setia. Tuhan berkati Ibu Mona, berkati juga dengan anak-anak cucu, khususnya cucu yang baru lahir, dan juga keluarga-keluarga. Tuhan berkati Ibu Mona dan keluarga. Sahabat terkasih Bung Victor Salamena di Ambon. Waduh, sudah jam 10:30 di Ambon. Bung, terima kasih banyak. Salam buat istri dan anak-anak. Tuhan berkati Bung Victor dan semua keluarga di Ambon. Salam buat Bung Daniel dan juga teman-teman di Ambon ya. Doakan biarlah kita bisa ketemu sesudah pandemi ini. Tuhan berkati.
juga ya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk bergabung bersama-sama ya. Nanti sebentar kita akan berdoa lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Facebook untuk Ibu Eka Citra Harja. Tuhan berkati Ibu Eka dan keluarga, juga untuk komunitas di Roxy. Tuhan berkati Romo Soma dan semua teman-teman di sana ya. Tuhan berkati juga untuk Ibu Ruth Mina di Malaysia. Tuhan berkati Ibu Ruth dengan keluarga, juga untuk anaknya yang di Singapura. Tuhan berkati untuk Yudi Bololo. Tuhan berkati Yudi dan keluarga, istri dan anak, dan dalam pelayanan di Rumah Kasih Tanjung Priok. Tuhan berkati ya. Juga untuk Pak Pujo, Ibu Lili dan keluarga. Tuhan berkati senantiasa. Juga untuk ya Ibu Ellen Cimolin, juga Tuhan berkati Ibu Ellen selalu dalam kehidupannya. Ibu Herni, Tuhan berkati Ibu Herni dan keluarga. Salam buat Pak Han dan semua keluarga. Dan teman-teman semua, saya berdoa juga untuk adik Arthur, Tuhan, anak dari Ibu Welma yang hari ini cuci darah. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Juga Ibu Foni Vances, Tuhan berkati. Ibu Ayah Alphonse dan semua teman-teman yang terus mengikuti cara ini dimanapun. Ibu Ineke juga Tuhan berkati. Dan semua sahabat-sahabat yang boleh terus mengikuti, Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan dan kita boleh terus mengikuti ibadah kita bersama. Setiap hari Rabu dan Jumat ya, kita jam 8 malam kita boleh bersama-sama. Dan hari ini kembali kita sudah diingatkan Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Karena hidup saling mengasihi itu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya selalu punya kerinduan kalau Tuhan berkenan, karena nama gereja kami adalah GBI Rumah Kasih. Dan memang kami punya beberapa wilayah rumah-rumah kasih. Bagi teman-teman yang nanti Ibu Mona rencana mau ke Indonesia ya, nanti mampir, saya boleh ajak. Mudah-mudahan pandemi sudah selesai dan kita boleh melihat bahwa saya memang cukup sedih melihat kondisi yang ada, bahwa ternyata cukup banyak anak-anak Tuhan yang tinggal di jalanan ya. Tapi ya dengan segala keterbatasan, saya bukan orang kaya, tapi saya sedih aja melihat sesama anak-anak Tuhan. Sekalipun kita punya gedung-gedung ibadah yang bagus, tapi ternyata banyak saudara-saudara kita yang tinggal di jalanan ya, Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan. Dan doakan, saya rindu supaya satu saat ya ada sekolah yang bisa ya mungkin secara gratis, sekolah yang baik, sekolah yang punya kualitas yang baik. Tapi buat anak-anak jalanan yang banyak yang susah untuk sekolah, saya juga tidak habis berpikir kalau kita kampanye di sini mengeluarkan uang sampai ratusan miliar, mungkin triliunan, ada APBD, APBN yang begitu besar, tapi kok begitu banyak orang-orang miskin di kota ini, kota metropolitan ini, yang saya cukup sedih melihat ini. Dan setiap kali saya turun ke jalan dan melihat mereka begitu ya, cukup sedih untuk kita bisa melihat kondisi yang ada. Tapi mari berdoa, saya rindu bantu doa juga. Saya rindu kita ada rumah kasih ya, sekolah rumah kasih, atau mungkin rumah kasih yang orang begitu datang, begitu masuk melihat bagaimana merasakan kasih Tuhan. Gereja kami kecil, tapi saya rindu. Karena saya pernah sering kali sampaikan kepada jemaat bahwa saya tidak takut kalau misalnya tidak ada katakanlah orang kaya di gereja ini, kita bisa aja gereja sederhana. Tapi yang paling penting adalah orang harus merasakan kasih di dalam gereja ini. Nah, dan itu juga harus kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani hidup ini, orang harus merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita ya, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Jadi saya rindu supaya kita boleh membangun persekutuan kasih, karena itu hidup yang benar, dan saya percaya itu. Jadi boleh janji di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu, janji di hadapan Tuhan agar ya diusahakan semaksimal mungkin supaya kita tidak berselisih dalam rumah tangga. Usahakan supaya kita tidak berselisih dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kerja, teman-teman pelayanan ya. Jadi kita hidup rukun juga dengan gereja-gereja yang lain. Salam ya buat Bung Victor Salamena di Ambon ya, mungkin dengan jemaat GPM dan jemaat-jemaat yang lain. Mari kita hidup rukun. Saya percaya kalau
umat Kristen di Indonesia paling tidak menjalani hidup seperti seperti jemaat mula-mula. Dan saya percaya bahwa kekristenan akan semakin berkembang. Saya sudah bicara juga dengan Pak Thomas Penturi, sahabat saya yang terkasih, juga Pak Gomar Gultom. Mari kita rangkul atau kita ajak ketua-ketua sinode, pemimpin-pemimpin gereja untuk mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Nah, saya percaya kalau kita boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan kita akan boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Dan kalau kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, mereka belum pergi menginjil loh. Tuhan sudah kirim jiwa-jiwa. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin ajak kita juga untuk tergerak untuk kita berdoa sebelum kita akan menyanyikan sebuah pujian ya. Sebuah pujian, kami ingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hati yang bijaksana untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Saya ingin ajak kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini dalam kondisi yang ada saat ini. Bapa di sorga, Tuhan, Kau melihat kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami mau satukan hati kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kota-kota, daerah tempat di mana kami tinggal Tuhan. Kami berdoa kasih Tuhan melimpah bagi setiap kami Tuhan. Urapi pemimpin-pemimpin pemerintah bangsa kami Tuhan supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Urapi kami semua. Jadikanlah kami terang dan garam untuk kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan melimpah. Kami satukan hati kami juga. Kami mohon Tuhan angkatlah pandemi virus ini Tuhan. Supaya kami boleh beraktivitas normal kembali. Kami boleh membangun persekutuan yang indah Tuhan. Supaya dunia melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Biar kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tahu pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apapun kehidupan kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Curahkan damai sejahtera Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, bawa setiap anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.